adik-adik, bagaimana kabarnya? Kak Ayu harap adik-adik bersama mama, papa, kakak, dan adik dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online bersama-sama. Adik-adik, mari kita mengawali ibadah kita hari ini dengan memujikan satu lagu yang berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyi dengan penuh semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke adik-adik, nah kita sudah memuji nama Tuhan. Kita tahu ya adik-adik bahwa Yesus itu memang adalah satu-satunya penolong kita. Nah adik-adik, mari sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya, gimana adik-adik? Kita lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami dapat bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan untuk melakukan ibadah sekolah minggu online bersama-sama Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira siapa ya yang udah gak sabar nih dengerin firman Tuhan hari ini? Wah, sama. Kak Ayu juga udah gak sabar ini pengen mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi tunggu dulu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan terlebih dulu memuji Tuhan lagi. Nah, judulnya adalah Setinggi-tingginya Langit. Nah, adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, menyanyi dengan penuh semangat ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan.
Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan kalau adik-adik dan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun adik-adik, sudahkah kalian menyiapkan Alkitab? Oke, yuk kita mengawali dengan doa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jika pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus bagi setiap kami, sehingga Roh Kudus akan memampukan kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Bacaan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga 18. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga 18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyakannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dengan Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu, orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan.
Nah, adik-adik, tentu kalian tidak asing dengan tokoh Upin dan Ipin. Dalam sebuah episode yang pernah Kak Intan lihat, Upin dan Ipin diceritakan sedang beraktivitas di sebuah musim panas. Mereka sedang membuat pesawat-pesawatan dari kertas. Untuk mengurangi rasa panas, mereka menyalakan kipas angin. Saat sedang asik-asiknya membuat pesawat, tiba-tiba mereka berdua mulai merasa gerah. Nah, kemudian mereka berdua secara bersamaan menoleh ke belakang dan mereka melihat bahwa Kak Ros sedang menguasai kipas angin yang berputar ke arah mereka. Sontak Upin dan Ipin langsung meminta Kak Ros pergi supaya kipas angin itu bisa tetap mengarah kepada mereka. Tetapi Kak Ros mengelak dengan alasan Kak Ros baru selesai masak, merasakan panas juga dan butuh kipas angin. Ribut, lalu Upin dan Ipin mulai melempari pesawat kertas yang sudah dibuat kepada Kak Ros. Nah, di tengah situasi yang seperti ini, kira-kira siapa yang menjadi penengahnya? Ya, betul, Opa atau yang lebih kita kenal dengan sebutan nenek yang meredakan keributan mereka. Nah, adik-adik, peristiwa Upin dan Ipin yang ribut dengan Kak Ros, mungkin itu juga yang sering kita alami dan lakukan dalam keseharian kita dengan saudara kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh memberikan contoh dan teladan yang baik buat kita. Abram dengan sukacita memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih tempat yang akan ditinggali Lot bersama dengan seluruh keluarga dan gembala-gembala atau pekerjaannya. Abraham juga dengan sukacita menerima keputusan Lot. Ketika Lot memilih ke tempat yang lebih subur, banyak airnya, maka Abram harus menuju ke tempat yang mungkin tidak sesubur tempat yang dipilih oleh Lot. Kira-kira kenapa kok Abraham mau ya mengikuti pilihan Lot? Ternyata Abraham menerima janji Allah. Allah menjanjikan apa adik-adik? Yang pertama, Allah menjanjikan tempat yang baik sebagai tempat tinggal Abram. Yang kedua, Allah menjanjikan bahwa keturunan Abram akan begitu banyak, tak terhitung seperti debu tanah. Padahal Abram belum melihat loh, betul enggak tanah yang dijanjikan Tuhan itu akan membawa kebaikan buat Abram? Abram juga belum melihat loh, betulkah bahwa keturunannya itu akan sedemikian banyak? Tapi Abraham percaya dan Abraham taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi bagaimana dengan manusia? Mungkin kita begitu sering untuk mengingkari atau tidak menepati janji kita. Nah, dari bacaan dan renungan pada pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar. Yang pertama, kita mau belajar untuk bisa selalu menepati apa yang kita janjikan. Contoh, saat kalian sedang asik main, Mama meminta kalian untuk merapikan kamar kalian. Biasanya jawabannya apa? Nanti Ma, selesai main. Main dari pagi, pindah ke siang hari, ke sore hari, udah lupa itu sama permintaan Mama untuk merapikan kamar. Nah, kalau kalian mengatakan nanti akan merapikan kamar, gak usah tunggu lama-lama. Segera lakukan apa yang sudah kalian katakan. Yang kedua, adik-adik, kalian diajak untuk belajar, memberi kesempatan saudara kalian untuk melakukan atau memilih sesuatu terlebih dahulu. Contoh nih ya, Mama pulang bepergian bawa 2 coklat. 1 dark coklat, 1 white coklat.
Nah, kalian rela nggak memberikan kesempatan saudara kalian untuk bisa memilih coklat mana terlebih dahulu? Kalau saudara kalian sudah memilih, kalian ikhlas nggak? Atau mungkin ada cara yang lebih baik yang bisa kalian pikirkan. Misalnya, masing-masing coklat diparuh menjadi 2, sehingga setiap anak mendapat dark coklat maupun white coklat. Nah, yang ketiga, anak-anak, ingatlah selalu bahwa Tuhan itu memberikan janji untuk memberkati kita ketika kita mau terus belajar, berjuang menjadi pribadi yang baik, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan firmankan. Oleh karena itu, pegang terus janjinya sambil terus belajar untuk melakukan berbagai hal yang baik dalam hidup dan kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyertai dan memampukan kita semua. Amin. Mari adik-adik kita mengakhiri pembacaan dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan dan mengajar kami untuk terus belajar berani mengucapkan dan menepati janji yang sudah kami katakan kepada orang-orang di sekitar kami. Selain itu, kami juga harus berani untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang lain terlebih dahulu. Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat terus menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk terus mau percaya dan taat dengan janji Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan memberkati. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini, Ayu mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu yang berjudul Hanya Satu Sobatku. Kita nyanyi semangat ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, nama Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, nama Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik,
kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dilipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami selalu sehat, sehingga kami pun juga dapat melakukan segala kegiatan kami dengan baik Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah.